salib ya. Ada tato pohon pring. Ada Bu. Paling banyak orang buat tato salib ya Pak. Meskipun baru nggak tato, misalnya sini salib kemarin juga ya. Dia banyak gitu ya. Walaupun terus pakai aksesoris, kalung pasti pilihnya salib. Salib kan? Kenapa mau salib? Apa arti salib Pak? Sebenarnya kenapa orang pilih salib? Kalau salib ada anting pun salib. Nanti ada orang berani terjunnya satu salib di lehernya. Ya kan ada kan? Ada. Kenapa? Coba tanya kalian. Apa arti salib? Tanda kemenangan. Hah? Penebusan dosa. Tanda kemenangan. Penebusan dosa, tanda kemenangan, itu semuanya. Tapi sebenarnya salib kan penderitaan. Apa yang terjadi di salib? Pembunuhan, ya kan? Pembunuhan kan, Pak? Darah semua di situ kan? Itu sebenarnya ada umumnya. Biar kalian tahu kalau besok mau tato salib, siap menderita enggak? Jangan kau suka-suka kau salib. Kalau terus disalib, sini salib, kau siap menderita enggak? Lambang simbol salib itu sebenarnya penderitaan, ya. Tapi itu di Golgota yang Tuhan Yesus bilang salib itu, lambang itu, simbol itu adalah anugerah cinta kasih. Kalau bahasa dunia ini saranio, ya kan? Saranio itu apa? Cinta kasih. Nah, cinta kasih, ya kan? Dunia lagi bilang bukan saranio, pulus. Jadi jangan salah, orang kalau foto padahal pulus, ya kan? Jadi salib itu adalah sebuah kasih, tanda kasih yang paling besar yang Tuhan tunjukkan di kayu salib. Tidak ada kasih yang lebih besar yang kita alami seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Sekarang saya mau praktekkan dulu. Praktek tentang Paskah di mana kasih itu luar biasa yang Tuhan lakukan. Sekarang kalau kita sudah mengalami hari di mana kita lewati memperingati Paskah, harus kita praktekkan. Tuhan Yesus waktu salib, ampunilah mereka Bapa, ya kan? Ya kan gini kan? Ampunilah mereka Bapa, karena mereka tidak tahu apa ya. Pertanyaan kepada kita, sudahkah kita mengampuni? Ayo coba berdiri. Silakan dulu tangan kepada Yesus itu ya. Ayo. Ya, ambil dua-dua temanku ya. Jangan ada dua, jangan tiga, cuma keduanya. Kalau perlu kan berdua. Ya. Kalau saya bilang peluk temanmu, berdua peluk temanmu, katakan, bro, sudahkah kau ampuni siapapun? Ya. Dua, bilang dua. Kalau tiga, jangan dua. Tuhan Yesus lihat kita sungguh-sungguh kita ini lakukan apa yang mereka lakukan. Ya, bukan kalian. Miki. Bapak inilah, bapak ini aja. Ayo kan Ibu Susan. Kan nggak mungkin peluang sama Ibu Susan. Kan nggak boleh lagi mas, nggak ada. Jadi bapak ini sama siapa? Sama Ibu Susan lah. Sudah. Ya ini kita tunjukkan sama Tuhan. Ya. Tunjukkan, mau dikirim sama Tuhan ini. Ayo berpelukan ya. Ya. Wiki. Saudara yang dikasih Tuhan ini bukan main-main. Tapi kita harus praktekkan, harus lakukan. Tuhan, kau telah tersalib di Golgota dan bilang Tuhan Tuhan Yesus bilang mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Sekarang kau bilang sama temanmu yang kau pelukin, bro. Kau ampuni siapapun yang menyakitimu gitu ya. 2, 3 ya. Udah, amin. Meskipun kau bertawa
Karena konsep pasca itu pengampunan, Pak. Ampun Nah, bilang. pengampunan nggak yang lain. Dari terlambat dia ke ampun. Kita ini berdosa, sangat kotor, sangat jijik. Coba kita masih ada hari ini, karena Tuhan mengampuni kita, Pak. Secara hukum tidak mengampuni, makanya ada yang setahun, ada 2 tahun, ada 3 tahun, ada seumur hidup. Tidak mengampuni, karena itulah hukum manusia. Tapi pada dasarnya Tuhan bilang dari atas, anakku sudah kuampuni, jalani hidupmu. Jaga-jagalah dan berdoalah sampai aku datang. Kalau aku belum datang, kau masih hidup. Tapi kau yang datang padaku, gak apa-apa. Tapi kau tetap bersama. Kau hidup dalam jalan kebenaran. Jangan nanti ku jemput kau lagi maling, kata Tuhan Yesus. Jangan nanti ku jemput kau lagi berzina. Gak takut. Kita tidak tahu waktunya, Pak. Waktu ini sudah sangat dekat, sudah sangat dekat. Kenapa orang di media sosial begitu banyak memberitakan Injil? Supaya Injil itu sampai ke bangsa-bangsa. Bahkan kenapa sampai daerah-daerah ini, puji Tuhan, semua daerah-daerah terpencil, mau kampung, di Sipiongan, dan di mana-mana tuh udah masuk internet, Pak. Udah kan? Artinya semua orang bisa pegang gadget. Di gadget itu semua bisa dilihat, mau yang jelek atau yang baik. Tapi pada dasarnya pasti akan ada lewat orang-orang yang akan berkhotbah supaya Injil diberitakan. Dan itu sudah terjadi. Sudah terjadi ya? Sudah terjadi, Injil diberitakan di mana-mana, Pak. Sampai di mana-mana, bahkan orang yang tidak percaya Kristus bisa lihat Injil. Apa itu, siapa Yesus? Kenapa dibilang tidak ada jalan lain kepada Tuhan Yesus, kepada Allah Bapa kalau tidak melalui Yesus? Banyak orang berbondong-bondong, Pak, di luar sana yang bukan murtad. Jadi bukan jaminan KTP kita Kristus, Kristen, pengikut Kristus. Bukan jaminan kita masuk surga kalau kita tidak mempertahankan iman kita. Gak ada yang bisa kau pertahankan apapun di dunia ini, mau harta, mau jabatan, apapun. Hanya Yesus yang bisa membuat engkau hidup baik di dunia dan kekekalan. Amin. Jadi saudara, betapa baiknya Tuhan sama kita. Mengenai penderitaan kita, kemiskinan, penganiayaan, orang mengkhianati kita, uang kita diambil, itu pasti terjadi selama dunia ini masih ada, Pak. Kesusahan. Jangan lagi kita udah susah di dunia ini, Pak, masuk neraka. Cukuplah hukuman di dunia ini yang kita jalani di tempat ini atau di tempat lain. Cukuplah sudah. Stop. Carilah Tuhan. Mata kita harus tertuju kepada Tuhan. Amin. Oleh karena itu, saudaraku, jangan pernah engkau apa itu namanya? 3L. Letih, lunglai, lesu, lunglai. 3L. Lemah, letih, lesu. Letoy. Kalau enggak? Loyo. 5L itu. Lapar nanti jam 12. Jangan tiba-tiba jam 12 penuh ruangan ini ya. Berarti 8L bukan 3L. Hah? Itu ada 8L. 8L. Perut ini sebentar di lewat di sini, Pak. Itu muncul belakang. Lapar lagi kau. Kan betul? Yang nggak akan pernah belakang, Pak. Firman Tuhan masuk di kuping, masuk di bagian. Saya tengok sini nggak ada keluar belakang dari mulut, ada keluar, nggak ada keluar dari mulut. Enggak ada lah. Tetap di sini firman Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, nggak boleh kau lemah, nggak boleh kau tidak berpengharapan, nggak boleh kau kayak putus asa. Nggak boleh. Kenapa? Ketika kau berputus asa, maka iblis sudah mengulik-ngulik pikiranmu. Adalah menanggung hidup. Tengok semua sudah mati, meninggalkan kau. Tengok masa depan tak ada apa gunanya kau hidup. Itu kata iblis. Kalau kau cerna itu masuk ke pikiranmu, kita pasti akan 5L, menang enggak. Menang lebih lapar kan. Oke, anugerah di atas salib, ya.
Salib dan sudah saya katakan bahwa bukan hanya lambang penderitaan, tapi simbol anugerah terbesar. Kita baca Lukas 23 ayat 39 sampai 43. Lukas 23 ayat 39 sampai 43. Kalau sudah ada di layar, kita akan sama-sama mengucapkannya. Saya ayat 39, selanjutnya kita bergantian. Begini firman Tuhan. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Tetapi ada orang menegur dia, katanya, tidaklah engkau takut, juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu dia berkata, Yesus, tidaklah akan takut, apabila kau datang kepada Sama-sama kita. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga bersama-sama dengan Paulus. Amin. Ini kejadian di atas kayu salib, di atas bukit Golgota. Ada di kanan dan ada di kiri dua orang yang berbeda. Di menit-menit terakhir hidupnya. Kita pun sekarang dalam menit-menit terakhir dalam hidup kita. Betul? Menit-menit terakhir akhir zaman ini, Pak. Semua sudah terjadi seperti yang dibuatkan. Perang di mana-mana lah, gerhana, apalagi gempa bumi yang dahsyat juga di mana-mana, bencana banjir dari mana-mana, apalagi yang tak terjadi. Bapak-bapak berzina sama anaknya bertahun-tahun sampai menghasilkan 4 anak kandung. Udah ada. Jadi kembali ke zaman Nuh, ingat dulu zaman Nuh, tidak ada keturunan kalau tidak ada hubungan antara bapak sama putrinya, ya kan? Tapi kan dulu kan belum ada peraturan yang dibuatkan aturan. Kalau misalnya mana boleh seorang bapak membuat berzina sama anak kandung. Tapi sekarang itu jadi tren, bahkan katanya mungkin ada semacam kepercayaan untuk supaya jimat si anak mulai yang mengorbankan sampai 2-3 anaknya dengan anak kandung. Itu luar biasa. Kejahatan lebih udah berikan sekarang kejahatan. Artinya kita pun sudah di menit-menit terakhir. Di zaman di mana Tuhan akan datang. Nah, 2 orang penjahat itu diidentikan dengan 2 tipe penjahat. Penjahat yang pertama, dia bilang, bukankah kau ini Kristus? Selamatkanlah dirimu. Ini tipe orang yang hanya mau Tuhan saja. Kalau ada jalan keluar, aku mau ikut kau Tuhan. Kita pun sering gitu. Giliran kita lagi kedesak, tak ada jalan keluar, bergereja dan berdoa supaya apa? Berharap Tuhan kasih jalan keluar. Bahkan setiap pendeta yang datang, hamba Tuhan yang datang, doakan saya supaya dapat jalan keluar. Tapi tipe penjahat ini pun seperti itu. Dia hanya mau jalan keluar dan mau sama Tuhan kalau ada jalan keluar. Dan tipe orang seperti itu tidak akan pernah bisa bertobat. Lepas dia dari jalan keluar, nggak baik-baik, senang hidup, selesai. Itu tipe yang pertama, sebelah kiri. Dan bagaimana dengan tipe penjahat yang sebelah kiri? Dia menegur temannya. Dia bilang apa? Kita ini memang seharusnya yang kita dihukum, bukan seperti dia. Kita ini orang yang sadar. Jadi orang tipe penjahat yang kedua itu sadar akan dosanya. Ada orang yang tidak sadar dosanya, udah mencuci orang dia dia pikir dia tidak berdosa. Ada orang kayak gitu. Udah melakukan kesalahan dia merasa salahnya dia yang buat kayak gitu. Ada orang kayak gitu. Nah, tipe penjahat yang kanan, dia mengaku dosanya,
yang lain. Tapi hari Paskah semalam mengingatkan kita ini penjahat di kiri atau di kanan, Pak? Orang yang kiri mencari jalan keluar. Asal Tuhan Yesus itu kasih jalan keluar, baiklah. Gak mencuri aku, gak berbuat jahat aku, maksimal setahun. Selepas itu aku berbuat lagi yang jahat. Aku hidup dalam kegelapan. Dalam hidup kita sering kita sebagai penjahat pertama. Saat susah, Tuhan tolonglah aku. Saat sakit, Tuhan tolonglah aku. Saat miskin, Tuhan memanglah gak ada uangku. Tapi disuruh Tuhan, anakku bertobat kau, sudah selesai dosa-dosamu. Kita pura-pura gak tahu, pura-pura kakak. Karena kita ilmu selamatnya tinggi. Manusia itu ilmu selamat tinggi, Pak. Udah selamat? Udah. Banyak orang yang lepas dan bebas dari lapas. Hutan lapas banyak sekali. Yang ketika keluar dari sini masih berapi-api, Yesus terbaik. Aku akan menyanyikan puji-pujian dari Tuhan. Aku akan melayani Tuhan. Saya banyak jumpai. Tapi gak gampang untuk bertahan. Itu sebabnya kalau orang menembus atau berobat atau meretas segala sesuatu bisa. Tapi untuk bertahan tidak akan. Kalau kau mau bertahan, tetaplah bertahan dengan Tuhan. Bersihkan lingkunganmu, Pak. Jangan lagi ada di lingkunganmu yang membuat engkau jatuh ke dalam dosa. Jangan puji imanmu, kedaginganmu lebih kuat. Sortirlah teman-temanmu. Dulu kawan-kawanku, maaf, semuanya orang yang tidak kenal Tuhan. Tapi setelah komit ikut Tuhan, itu tersortir sendiri. Udah gak enak lagi berteman di situ, ya. Udah gak enak lagi kita berkawan, gak pas lagi ngomongannya. Kalau dulunya lagi ngomong anak, udah gak pas, gak masuk lagi di pikiran, gak masuk lagi mengenai di hatiku. Sudah lagu-lagu firman Tuhan, dengan Tuhan, firman Tuhan. Jangan kasih peluang sama iblis. Sekalipun kau terlepas dari sini, Pak, punya HP gadget ini 5, 1, 2, 3, 4, 5, nggak usah buka-buka yang enggak. Jangan pancing-pancing. Tak ada yang tahu, nggak ada yang tahu. Tapi ingat dengan Tuhan, mataku tertuju kepadamu melihat perbuatanmu yang baik dan yang tidak baik. Ada Tuhan yang melihat kita, Pak. Jangan pancing. Saya hanya mempesankan keluar kau dari sini, Pak. Komitlah terhadap hidupmu. Ingatlah kasih Tuhan yang luar biasa itu. Jadi tadi firman Tuhan tentang ini seorang penjahat itu, ya. Tadi kan saya bilang tema kita adalah anugerah di atas salib. Salib saya sudah ceritakan apa maknanya. Tapi anugerah berarti yang pertama, kita diberikan sesuatu yang luar biasa, padahal kita tidak layak. Bagaimana mendapatkan sesuatu yang tidak layak? Saya mau kasih contoh cerita. Ada seorang ibu ini hidup miskin, ditinggalkan suaminya, dia lagi mengandung. Ternyata ketika dia mengandung melahirkan, dia dapat sepasang anak kembar, 2 laki-laki. Namanya orang susah, 1 aja anak susah dia hidupnya, apalagi 2 kembar. Akhirnya dia putuskanlah mencari orang kaya yang bisa, setidaknya dia berpikir, biarlah aku miskin, 1 aja yang pegang anakku. Jadi dijualnya 1 anaknya kepada, kebetulan ada yang membutuhkan orang yang punya uang. Pergilah anaknya kembar yang 1 lagi kepada orang kaya, jauh dengan pernah. Nah, anak yang sama dia ini hidup dalam kesusahan. Anaknya cari uang, anak itu hidup dalam liar gitu, ya. Kalau pokoknya ya apa yang ada di situ, Bang, hidup dia begitu besar, dan itu otomatis membuat jiwa anak itu merontak, marah, pokoknya namanya anak yang ditinggalin. Sampailah anak ini besar. Anak yang di sana pun sama besar, namanya kembar, ya kan? Besarlah anak ini, dan gak tahu kita kalau yang namanya udah di jalan, anaknya nggak peduli, nggak bisa ngatur dia lagi. Ini penjahat anaknya, ya kan? Penjahat, perampok, pokoknya jahat.
Nah, bapaknya udah meninggal, hidupnya dia semakin besar dan dewasa. Ya, berkali-kali masuk penjara. Sampai satu kali dia melakukan kesalahan yang fatal sekali sampai harus ini kali ini pasti hukuman ini paling besar karena kejahatan yang sangat besar. Kita mau cerita anak yang di sana yang diadopsi orang disekolahkan hukum, disekolahkan menjadi seorang hakim, dan di orang tuanya menyampaikan kepada anak ini, nak, kau bukan anakku kandung, aku mengadopsi kamu. Jadi waktu besarnya anak ini dia selalu mencari di mana saudara kembarku, di mana mama, pasti mencari, ya, terus dia cari. Nah, tibalah satu saat penjahat ini, si anak yang jahat ini disidang, ya, dan kebetulan hakimnya adalah saudara kembarnya. Nah, biasanya kalau mau memutuskan hukuman yang berat tentu dicari siapa dia, bagaimana, kan ada masalah dan segala macam, ya kan. Nah, si hakim tadi pun lebih itu cara mencari siapa, di mana saudara, dan akhirnya ruangan sidang itu mempertemukan mereka adalah saudara kembar. Satu berdiri sebagai hakim, yang satu sebagai penjara. Nah, ketika sudah break, akhirnya tahu penjahat itu adalah adik kandungnya, ini abang kandungnya. Kesenangan si penjahat itu, yes, abangku ya hakim, aman lah, bebas lah hakim, ya kan? Dibalas satu palu putusan. Saudara, kejahatanmu sudah lebih luar biasa, tidak terampuni. Maka secara kenegaraan, hukum negara, engkau harus dihukum mati. Tok. Terkejutlah penjahat itu. Hah? Hukum mati? Mereka kau saudaraku. Begitu selesai, dia berubah. Buat apa aku punya saudara seperti kau? Kau bilang aku saudaraku, tapi aku putuskan hukuman mati. Aku tidak akan pernah menganggap kau sebagai saudaraku. Selamanya kau tidak akan pernah ada dalam hidupku. Dibawa ke dia, dibalas saatnya waktu hukuman mati. Besok hukuman mati ditaruh di tembak. Sebagai seorang hakim punya jalur kan Pak untuk datang kemana pun, ya. Tengah malam hakim itu mendatangi kamar isolasi saudara kembar. Dia kan tidak sendiri ya, besok mau ditembak. Didatanginya, apa katanya? Buka pintu, terkejutlah saudaranya ini. Mau apa kau lagi di sini? Ayo tukar baju si hakim dipakai si penjahat, baju si penjahat dipakai si hakim. Dan kemudian pergilah si penjahat keluar. Besok adalah hari di mana harus eksekusi. Dan si penjahat ikut mau tahu melihat saudara yang hakim itu dieksekusi mana. Ketika mau ditembak, ada satu pertanyaan. Pertanyaannya apa? Saya mau ketemu hakim saya. Bertemulah mereka. Apa kata si hakim yang akan mau ditembak? Saudaraku, kau selama ini hidup tidak enak. Aku hidup enak. Kau selama ini tidak sekolah, aku sekolah. Kau selama ini di jalanan, aku terlalu nyaman. Maka sebagai bukti kasih, aku rela mati buat kau. Aku yang akan ditembak. Tapi satu pesan, jadilah hidupmu orang yang terbaik setelah kematian. Ditembak ada mati lagi. Dan saudara yang jahat bertobat, dia menjadi penginjil yang luar biasa. Saudara, itulah anugerah yang kita terima dari Bapa Yesus Kristus. Supaya kau tahu Paskah itu gak main, gak layak kita, tapi kita ditukarkan. Kita yang tak layak, kita sebagai penjahat ditukarkan. Hakim itu Yesus itu yang disalibkan, dia nggak tahu apa-apa. Karena dosa kita yang bisa dibebaskan dan dia yang mampu. Pertanyaannya, kalau penjahat itu bertobat dan menjadi penginjil, kita yang dibebaskan jadi apa? Masihkah jadi penjahat? Masihkah jadi orang yang sangat hitam? Tidak adakah perubahan yang kita
kanan bertobat. Bahkan dia pun tidak sempat dibaptis. Ya kan? Karena menit-menit terakhir hidupnya tidak sempat dibaptis. Dan Yesus bilang, hari ini juga kau bersamaku berdoa. Jangan sampai kita dalam keadaan kritis, tak tabrakan, tak apa. Kita lihat dalam Kristus, saudara. Di menit-menit terakhir dalam hidup kita yang harus kita pikirkan dan di hati kita dan ucapan kita, panggil Yesus. Ya, contoh kehidupannya yang itu ya. Jadi kalaupun ada seseorang yang menyakiti kita selama ini yang sangat dalam, mengkhianati, memfitnah secara manusia, memang kita harus balas ya kan? Gemes rasanya ya kan? Kapan Tuhan membalas? Tapi kalau kita ingat salib, pengampunan Yesus, kita boleh memilih. Kita ampuni orang itu apa enggak? Kalau kita ampuni orang yang menyakiti kita, kita ampuni kesalahan orang yang mengambil uang kita, yang berkhianat, yang memfitnah kita, maka bukan orang itu yang lain. Demikian pengampunan bukan karena dia layak menerima pengampunan itu, karena kita lebih dahulu sudah menerima pengampunan. Jadi konsepnya berubah ya. Gak layak kok diampuni. Ini kalau orang Batak bilang sampai mana deh? Sampai ke neraka mau kejar ada orang itu sambil berumnya dia kan. Ini apa saudaraku? Kalau kau mengambil keputusan untuk mengampuni orang yang membuat engkau menderita, bukan karena orang itu layak mendapat pengampunan, tapi karena kita sudah lebih dulu diampuni Tuhan. Amin. Yang kedua, anugerah apa artinya? Anugerah yang kedua artinya mengubah hidup kita. Kalau kita sadar bahwa kita diampuni, maka perubahan dalam hidup kita pasti ada. Siapa yang buat perubahan? Roh Kudus, saudara. Contoh, dulu yang kita pemarah menjadi sabar. Dulu kita suka menyakiti orang dengan kata-kata kita, mulai lemah lembut, penuh pengharapan. Dulu yang kita pernah putus asa, selalu putus asa. Apapun yang kita lakukan gagal, putus asa. Ini putus asa. Tapi sekarang kita punya pengharapan karena kita tahu tujuan kita apa bersama Yesus di surga. Yang ketiga, anugerah mengajarkan kita mengasihi. Mengasihi berarti kita tidak bisa gampang menghakimi orang lain. Kita belajar mengampuni, kita punya hati yang lembut. Kalau karena itu bolak-balik saya bilang setiap hari kalau kau mau cek apa kalau roh kelemah lembutan ada di hatimu. Setiap hari sebelum tidur berkaca. Kalau ada kaca di sini kan? Berkaca. Gak ada? Ada berkaca. Kalau kau lihat, kan bisa kita lihat muka kita. Kalau kau lihat muka kau agak keras, murni, berarti roh kelemah lembutan di mana? Minta sama Tuhan, Tuhan, buat aku lemah lembut besok. Besok lagi lihat lagi mukamu. Kalau mukamu juga tidak berubah, memberikan juga minta terus sama Tuhan, Tuhan berikan aku roh kelemah lembutan. Amin. Sampai kau lihat wajahmu, bukan perempuan ini. Kenapa kelembutan terpancar? Pernah tak mengalami ini? Pernah tak kau? Laki-laki orang perempuan sering dia ada di balik kaca. Kok lain buahnya? Gampang senyum, gampang. Kenapa lembut mukamu? Terpancar kelembutan. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, tanpa anugerah tadi, hubungan kita akan hancur sama siapapun. Tapi anugerah itu membuat hubungan kayak penjahat tadi sama hakim tadi, menghancurkan kekerasan hakim penjahat tadi, kepahitan yang mendalam. Dia marah sama mamanya, kenapa aku harus dipisah, kenapa hidupku hancur, sedangkan dia, abangku, hidupnya jadi hakim. Marah sama diri sendiri. Kenapa? Tapi ketika kasih yang ditunjukkan hakim itu menghancurkan semua kenapa-kenapanya si penjara. Hakim itu abangnya rela mati untuk adiknya. Itulah anugerah saudara. Di atas salib kita melihat kasih dan kita mengalami pengampunan daripada Tuhan. Pertanyaannya, kalau kita tahu tentang anugerah yang saya ceritakan tadi, apakah kita benar-benar mau menerima anugerah itu dan hidup di dalamnya? Hari ini kalau kita ada di posisi salah satu penjahat itu saudara, kiri dan kanan,
Usia kita ini sangat terbatas. Kalau Tuhan bilang 70 tahun, tapi banyak yang nggak 70 tahun akhir-akhir ini, ya kan? Banyak kali 40 habis, 50 habis. Ya enak sih kalau bersama Yesus. Penderitaan dunia ini tak perlu lagi kita pikirkan, tak perlu lagi kita pikirkan harus cari makan inilah segala macam. Kalau bersama Yesus, siapa yang mau bersama Yesus? Bisa kita doakan, mau cek up sekarang sama Yesus. Jangan, tak maunya tak mau. Aku pun mau. Kalau Yesus yang memegang tanganku. Nah, satu lagi saya ceritakan. Ingatkah kau bagaimana ketika Yesus disalib sebelum dia mati? Kan? Tapi ketika dia mati, ada peraturan di situ dan orang pemimpin prajurit Romawi itu dia memimpin pembunuhan. Dia harus memastikan yang disalib itu betul-betul mati. Cara memastikannya harus mematahkan kakinya, tulang kakinya. Tapi khusus Yesus, dia tidak mematahkan tulang kakinya. Karena sudah ada tertulis juga satu tulang itu tidak akan patah dari Yesus, ya kan? Tapi yang dilakukan pemimpin kepala prajurit itu Romawi, dia menusukkan lambung Yesus dengan tombak. Tahukah kau siapa kepala Romawi, kepala prajurit itu? Dia adalah buta sebelah kanan matanya satu, buta matanya. Tapi ketika dicucukkannya ke lambung Yesus, yang keluar adalah darah dan air. Kan muncrat ke dia kan? Karena kan Yesus kan di atas, dicucukkannya lambung ke pakai tombaknya. Maka muncratlah darah sama air itu kenalah ke matanya. Seketika itu juga matanya semua. Luar biasa. Dia bukan orang pengikut Kristus, bahkan dialah yang memimpin pembunuhan. Nah, ketika matinya Tuhan Yesus, dia sendiri melihat tanah terbelah, Pak. Ini bukan gempa bumi 7 skala Richter yang gini-gini aja, goncang-goncang. Tanah terbelah, Pak. Dan dia melihat banyak orang mati masuk tanah itu, ditutup lagi. Kini berinya gempa bumi. Gempa bumi yang dahsyat, tanah terbelah, orang banyak masuk dalam tanah itu, tanah tertutup lagi. Dia melihat itu. Kemudian apa yang dia lihat? Dia lihat tabir baik Allah yang tebar kain itu kan, Pak. Kalau tabir baik Allah itu kain dari atas tinggi sampai ke bawah, itu kan dari kain yang tebalnya 9 cm. Itu bisa terbelah kayak digunting. Ya mana mungkin sebagai manusia siapa yang menggunting 9 cm? Itu kan kuasa keajaiban. Itu yang dilihat sama kepala prajurit ini. Semua yang dilihat. Terakhir matanya semua. Saudara yang dikasih Tuhan, dia adalah kepala prajurit yang punya pangkat, entah apa namanya, pangkat jenderal, entah apa yang namanya. Tapi begitu yang dia alami dan dia lihat perjumpaannya dengan Yesus membuatnya sembuh dan melihat semua itu, dia berbalik. Dia tinggalkan pangkatnya. Dia menjadi pengikut Kristus yang militan dan dia menyebarkan Injil kemana-mana. Sampai akhirnya Pilatus bilang, stop, kusuap kau, tutup mulut kau, bilang jangan ada apa-apa. Tapi dia tidak mau dibayar dengan uang. Dia bilang, aku mau Yesus. Dan dia jadi penginjil. Akibatnya apa? Ingat ya, kalau kita sudah komit sama Tuhan Yesus, kita harus pikul salib. Apa yang terjadi sama Bapak kepala prajurit ini? Ditangkap dia, giginya dicopot satu-satu, tak sakit dia. Walaupun dia tanpa gigi dia tidak menginjil. Dan akhirnya Pilatus memotong lidah. Nah, di detik-detik dia terakhir mau meninggal, yang didengar orang ucapan dari mulutnya, dia bilang, aku melihat Yesus menyambutku. Dan peristiwa ini sama Katolik dianggap suatu penghargaan terhadap prajurit ini, dan mereka menyebutkan prajurit ini bernama Longinus, Santo Longinus. Ini ada Katolik sini. Ya, saudara yang dikasih Tuhan. Penjahat sebelah kanan mengatakan, Yesus, ingatlah akan aku. Hari ini, kalau kau susah, saudara, kalau kau punya pengharapan, tidak ada jalan
Gak dia minta ampun dengan dosa. Gak ada lagi dia minta. Kalau sudah menit-menit terakhir hidupnya, dia akan mati. Salib berkata kamu mungkin tidak layak, tapi kamu sangat dikasihi. Bukan karena siapa kamu, tapi karena siapa Yesus